Selamat datang kembali di channel Jaya Entertainment. Bagaimana kondisi Timor Leste setelah lepas dari Indonesia? Katanya sih bukannya semakin maju, justru semakin mundur. Bukannya semakin kaya, justru semakin miskin. Hutangnya menumpuk, minyaknya menipis, parahnya lagi, Timor Leste diperkirakan akan bangkrut pada tahun 2027. Lalu, apakah ke depan Timor Leste akan kembali bergabung dengan Indonesia atau justru dikuasai China karena hutang yang melilit Timor Leste? Menarik juga ya untuk kita bahas. Baiklah, kita simak saja pembahasan lengkapnya berikut ini. Timor Timur adalah nama Timor Leste ketika masih menjadi salah satu dari 27 provinsi yang ada di Indonesia. Letaknya berada di Pulau Timor, diapit oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 1976, Timor Timur yang dulunya adalah jajahan Portugis secara resmi bergabung bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui operasi militer yang dilakukan pada masa Presiden Soeharto. Operasi itu dinamakan Operasi Seroja yang telah menewaskan 50 hingga 80 ribu korban jiwa. Sayangnya, bergabungnya Timor Timur bersama NKRI mendapat banyak pertentangan bagi masyarakat Timor Timur karena mereka tetap hidup dalam konflik, kemiskinan, dan kelaparan. Akibatnya, hampir 250 ribu rakyat Timor Timur meninggal karena konflik dan kelaparan tersebut sepanjang tahun 1976 sampai dengan 1999. Puncaknya ketika tahun 1999, saat itu kondisi politik Indonesia yang sedang tidak stabil dengan jatuhnya Orde Baru era Soeharto yang digantikan oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia saat itu memandang permasalahan ini harus segera diselesaikan tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Akhirnya beliau menyurati Sekjen PBB Kofi Annan pada 27 Januari 1999 untuk bisa melaksanakan referendum atau pemungutan suara kepada rakyat Timor Timur. Melalui referendum tersebut, masyarakat Timor Timur diberikan kebebasan untuk memilih bergabung dengan Indonesia atau keluar dari Indonesia. Permintaan itu pun dikabulkan PBB sehingga pada 31 Agustus 1999 rakyat Timor Timur melakukan pemilihan dengan dua pilihan yang diberikan tadi. Hasilnya 21,5% masyarakat Timor Timur menerima otonomi khusus dan menjadi bagian dari Indonesia. Sedangkan 78,5% menolak otonomi khusus dan keluar dari Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Timor Timur ingin merdeka dan keluar dari Indonesia. Pemerintah Indonesia pun akhirnya menyerahkan Timor Timur kepada UNTAID sebagai badan pemerintahan sipil bentukan PBB untuk sementara memegang kendali kekuasaan pemerintahan dan memelihara keamanan di Timor Timur hingga mencapai kemerdekaan penuhnya pada 20 Mei tahun 2002. Nah, menurut kalian keputusan Bapak Habibie untuk mereferendum Timor Timur sudah tepat atau belum sih? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Lalu bagaimana kondisi Timor Leste sekarang setelah 21 tahun pisah dari NKRI? Timor Leste masih mengandalkan sektor migas. Sebagai negara termuda di Asia, sangat sulit bagi Timor Leste untuk bersaing dalam segala hal, terutama perdagangan internasional. Akibatnya Timor Leste hanya bisa mengandalkan 95% sumber pendapatan mereka berasal dari sektor minyak bumi dan gas alam. Yang lebih parah, cadangan minyak mereka semakin menipis dan banyak ahli yang memprediksi bahwa tahun 2022 cadangan minyak bumi di Timor Leste akan kering dan habis. Timor Leste menjadi negara termiskin di dunia. 21 tahun merdeka dari Indonesia nyatanya tak membuat kemajuan sedikit pun untuk perekonomian Timor Leste. Pada 2018, nilai produk domestik bruto Timor Leste hanya 2,5 miliar dolar saja, jauh dengan PDB Indonesia yang mencapai 1 triliun US dollar.
Pendapatan per kapitanya juga rendah, hanya 30 juta per tahun, yang 2 kali lipat lebih rendah dari Indonesia yang sudah mencapai 60 juta per tahun. Kondisi ini membuat peringkat perekonomian Timor Leste ada di urutan ke-169 dari 196 negara di dunia versi Country Economy pada 2018. Kondisi ini juga membuat Timor Leste menjadi negara termiskin di Asia Tenggara. Timor Leste kerap mubazir hutang. Besar pasak daripada tiang, itulah pepatah yang tepat untuk Timor Leste. Pendapatan yang minim dan pengeluaran yang besar mengakibatkan mereka harus berhutang kepada negara lain. Sejak Timor Leste resmi merdeka pada 2002, China adalah negara yang rajin menyuntikkan hutang kepada Timor Leste. Hingga sekarang, China adalah negara pemberi hutang terbesar di Timor Leste. Sayangnya hutang tersebut banyak yang terbuang sia-sia. Misalnya saja seperti yang dikutip oleh media Australia ABC News menyoroti pembangunan Bandara Internasional Timor Leste yang dibuka sejak tahun 2017. Bandara itu dibangun dengan menghabiskan biaya sekitar 120 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah dari hasil hutang. Kedengarannya mungkin bagus memiliki bandara internasional untuk negara kecil sekelas Timor Leste. Tetapi mirisnya, bandara itu ternyata hanya memiliki satu jadwal penerbangan dalam sehari. Penumpangnya pun hanya hitungan belasan. Ya, itu hanya sebagian dari sekian banyak gagalnya pembangunan oleh pemerintah Timor Leste. Timor Leste terancam bangkrut pada tahun 2027. Menurut lembaga penelitian Lauhamutuk yang berpusat di Dili, Timor Leste, negara Timor Leste diprediksikan akan bangkrut pada tahun 2027. Penyebab utamanya adalah semakin keringnya cadangan minyak dan gas alam yang merupakan sumber utama pendapatan mereka. Bahkan diprediksi tahun 2022 migas mereka akan habis, yang bisa menyebabkan pada tahun 2027 Timor Leste benar-benar bangkrut. Namun prediksi ini bisa saja gagal apabila pemerintah Timor Leste mampu menyediakan sumber pendapatan lain selama 7 tahun ke depan. Misalnya memaksimalkan ekspor kopi dan pariwisata mereka. Timor Leste berpotensi dikuasai oleh China. Sejak awal kemerdekaan resmi Timor Leste tahun 2002, China memang rajin memberikan hutang kepada Timor Leste. Terakhir, China memberikan pinjaman fantastis kepada Timor Leste sebesar 256 triliun rupiah untuk mega proyek Tasimane yang bergerak untuk membangun bandara, tol, kereta, dan kilang minyak. Selain itu, ada sekitar 4.000 warga China yang sekarang menetap di Timor Leste. Mereka mendirikan basis ekonomi mulai dari skala kecil, menengah, hingga besar. Misalnya di Plaza Timor, nyaris semua toko di perbelanjaan tersebut adalah milik orang China. Apabila di kemudian hari Timor Leste kehabisan cadangan minyaknya dan mereka tidak bisa membayar hutang kepada China, maka kemungkinan terbesarnya adalah Timor Leste akan menjual aset berharga mereka kepada China. Entah itu pelabuhan, bandara, pantai, atau aset berharga lainnya yang setara dengan nilai hutang Timor Leste. Ini pernah terjadi pada Sri Lanka ketika mereka tidak bisa membayar hutangnya kepada China sebesar 1,1 triliun US dollar. Mereka membayarnya dengan menyerahkan pelabuhan Hambantota yang mereka miliki kepada China. Wah, kalau sudah sampai seperti itu, kita jadi turut prihatin ya teman-teman. Semoga saja ini jadi pelajaran berharga untuk Indonesia dan untuk wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Karena memang bukan hal yang mudah memulai sebagai negara baru di era sekarang ini. Saat ini, negara lain sudah memulai dari angka 10. Dan jika kita mau memulai dari angka 0, membuat negara baru, itu sangat mustahil bisa mengimbangi apalagi menyaingi negara-negara yang sudah berdiri sejak lama. Yang ada, negara baru tersebut akan menjadi makanan empuk dan bulan-bulanan bagi penguasa China maupun Amerika Serikat yang rakus akan kekuasaan. Itu saja dari saya, tetap jaga persatuan Indonesia,
Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.